Halo Brian, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini bakal menyebabkan kekacauan di dalam negerinya Pak Tokmat ya. Jadi ringgit mengancam kabinet Anwar Ibrahim. Ada apa dengan Malaysia? Dan ini ringgit hampir menyentuh 5 US dollar, Brian. Hampir menyentuh 5 US dollar. Tinggal 2.2 sampai 3 poin lagi menembus 5 US dollar. Ini terburuk ya sepanjang berdirinya ringgit ya, sekitar 26 tahun belakangan ini paling parah ya, dan menyebabkan kegaduhan. Semua bahan-bahan di Malaysia mahalnya minta ampun ya. Kalau di Indonesia yang mahal ini kan beras ya, tapi kalau di sana mayoritas mahal semua, Bren. Jadi ente jangan ngeluh terus ya. Ini negara ini, hampir semua negara ya kayak gini realitanya. Malaysia lebih parah ini ya. Ini digadang-gadang Pak Anwar Ibrahim ini akan bergejolak nih dalam kabinetnya ya kan. Jadi mata uang Malaysia ringgit jatuh ke level terendah terhadap mata uang Amerika Serikat, bahkan jatuh terdalam ya. Sejak 26 tahun, sejak krisis keuangan Asia di akhir 90-an, selama 1 tahun ini ringgit mengalami penurunan 4%, kan? Ekspor yang buruk dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat menjadi penyebabnya. Apa nggak pusing ya? Utang berjibun, misalkan utangnya berjibun ya kan. Aset-aset tentara semua pada lemah, ditambah keuangan negaranya udah nggak sehat. Apa nggak pusing ya kan? Tambah lagi bayar upeti ya, ke Papa Charles ya. Apa nggak pusing ya kan? Merdekanya masih diberi bos ya, dia bayar upeti. Berat juga jadi Malaysia ini ya. Hal ini kini menimbulkan kekhawatiran di Malaysia mengenai kinerja perekonomian negara tersebut dan dampaknya bagi masyarakat. Ancaman juga muncul ke pemerintah Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang kini mendapat kritik keras dari oposisi yang mengklaim kabinetnya gagal mengelola perekonomian negara. Kritik keras Pak Anwar ini. Ketegangan politik nyata, kata pakar politik James Chin di Universitas Tasmania, dikutip dari channel New Asia CNA Jumat tanggal 23 hari ini ya, masih hangat ini ya. Apabila mencapai ringgit Malaysia 5 per 1 USD-nya, banyak orang akan kehilangan kepercayaan tidak hanya pada pemerintahan Anwar Ibrahim, tetapi juga pada kemampuan menangani perekonomian. Katanya menunjuk nilai ringgit sekarang di angka per 1 USD-nya di angka ringgit 4,79 ya. Naik 2 poin lagi udah tembus 5 ringgit tuh, 1 dolar ya, setara 5 ringgit. Grafiknya terus naik gitu loh, Bro. Indonesia masih bener naik, masih ada turunnya, bos. Gak bablas-bablas amat gitu. Dikatakan kejatuhan ringgit bisa membuat buruknya kualitas hidup warga. Ini memang berbahaya bagi kepemimpinan Anwar Ibrahim. Malaysia adalah negara dagang sehingga segala sesuatu yang diimpor secara otomatis akan jauh lebih mahal. Biaya hidup di Malaysia sangat tinggi dan upah tetap stagnan. Bagi kelas pekerja dan kelas bawah, kenaikan biaya akan sangat berdampak pada taraf hidup mereka, dan tentu saja hal ini akan menyebabkan ketidakbahagiaan politik ya. Jelasnya seperti itu. Dan ia menyebutkan Pak Anwar Ibrahim harus segera mengambil tindakan, bila tidak ini akan berbahaya ya. Secara politik, jika Anwar tidak memperbaiki perekonomiannya, maka dia hanya akan membuat dirinya terpuruk karena akan ada dorongan besar untuk menggantikannya. Seperti itu. Hal sama juga dikatakan peneliti senior di Singapore Institute of International. Ujarnya bisa mengikis dukungan ke Anwar Ibrahim ya. Tingginya harga barang impor, terutama produk makanan yang disebabkan oleh jatuhnya ringgit, akan menambah tidak terjangkaunya kebutuhan sehari-hari masyarakat Malaysia ya. Meski begitu, beberapa pengamat lain tak meyakini itu. Peneliti senior di Institut Penelitian Ekonomi Malaysia mengatakan kepada CNA bahwa ketidakstabilan politik akibat jatuhnya ringgit tidak mungkin terjadi. Ada stabilitas politik yang belum pernah ada sebelumnya, dan Anwar Ibrahim tampak tidak dapat diganggu gugat di parlemen sehingga tidak ada pertanyaan tentang ketidakstabilan politik. Apalagi katanya Pak Anwar saat ini memegang mayoritas super di parlemen. Hal ini terjadi setelah beberapa anggota parlemen oposisi dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia menyatakan dukungan terhadap pemerintah persatuan di bawah kepemimpinan
dalamnya. Reformasi ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah Anwar dan upaya seperti pembangunan infrastruktur dan langkah-langkah fiskal akan membuahkan hasil dalam beberapa bulan mendatang. Tambahnya seperti itu, Bre. Kalau menurut pandangan admin sih Pak Anwar nggak salah ya. Yang salah itu pemerintah sebelumnya ya. Karena Pak Anwar ini menjabat, Malaysia udah ketimpa hutang yang tinggi gitu loh, ketimpa korupsi yang besar-besaran di era sebelumnya gitu loh. Di sana mega korupsi cuma dihukum 7 tahun kemarin beritanya, yang mega korupsi berbilion-bilion ringgit itu, ya, denger-denger ya. Nah, di antara proyek-proyek infrastruktur besar yang sedang berjalan termasuk East Coast Rail Link untuk menghubungkan negara bagian Kelantan di bagian timur dan negara bagian Selangor di bagian barat. Ini termasuk pula Link Johor Bahru Singapura Rapid Transit System, sebuah jalur kereta api lintas batas negara untuk meningkatkan konektivitas antara Malaysia dan Singapura. Mengutip dari Business Times, Gubernur Bank Negara Abdul Rashid Ghaffur meyakini pendiri bank sentralnya bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia tetap tangguh meski ringgit kini terpuruk. Ini didukung oleh peningkatan permintaan eksternal dan belanja domestik yang kuat. Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Anwar Ibrahim didesak oleh media lokal untuk mengomentari kondisi mata uang yang buruk. Pak Anwar juga Menteri Keuangan secara terbuka meminta Bank Negara menjelaskan tren penurunan ringgit tersebut. Nah, ada analis yang mengatakan bahwasannya meskipun faktor eksternal merupakan pendorong utama penurunan ringgit, bukan berarti pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu untuk menahan penurunan yang terus berlanjut gitu. Maksudnya pemerintah ya tolong jangan terus amblas gitu loh, dibantu bagaimana caranya, seperti itu. Pemerintah perlu bertindak dan menerapkan strategi yang kuat dalam menghadapi jatuhnya ringgit. Langkah ini tidak hanya melibatkan dolar, tetapi juga mata uang asing lainnya, termasuk negara-negara ASEAN, katanya seperti itu. Melihat kembali di tahun 2016, kata analis ini, ringgit telah melalui jalur yang sulit dan menyakitkan karena kesuraman ekonomi dan harga minyak yang terus berfluktuasi. Pada tahun ini mata uang Malaysia terpukul dengan keras, turun sebesar 4,52% hingga pada akhir tahun berada di level 4,4 sampai 4,8 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan menurut pengamat, langkah-langkah yang diambil pada tahun 2016 yang lalu mampu meningkatkan likuiditas pada valuta asing sehingga membantu mendukung ringgit agar tidak semakin terpuruk ya. Biar katanya Pak Anwar jangan diem-diem baik gitu loh. Pak Anwar, mana nih Pak Anwar ya? Ringgit jatuh nih Pak Anwar, seperti itu. Nah, dan itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini, ringgit terancam kabinet Anwar Ibrahim ya. Pak Ibrahim bisa-bisa mundur kalau nggak disuruh mundur, kalau nggak bisa mengendalikan ringgit seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.